Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Setiap zaman ada trennya tersendiri. 200 tahun pada masa awal setelah wafatnya Kanjeng Nabi, ada tren di kalangan intelektual Muslim. 400 kemudian, 500 kemudian, muncul para intelektual dari kalangan umat Islam yang kemudian menjadi perantara bagi kelangsungan pengetahuan dunia. Mereka mengambil dari berbagai hasanah di dunia, meraciknya diberikan kepada umat dunia. Itu terjadi tahun 700, 800, 900 Hijriah. Kemudian Islam, dunia Islam, ilmu pengetahuan Islam menjadi kajian publik. Mata dunia mengarah kepadanya. Nah, hari ini kita umat Islam, bangsa Indonesia, juga memiliki tantangannya tersendiri. Tidak adil kalau kita membandingkannya. Tetapi belajar dari masa lalu adalah kewajiban, keharusan. Apabila kita ingin memiliki peta untuk mendesain masa depan. Mengkaji masa lalu tidak lain untuk mendapatkan peta bagaimana kita harus menyiapkan masa depan supaya lebih terarah. Hari ini 10 tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir ini, kalau kita mengamati, maka ada satu era yang sangat kentara, merubah struktur gaya hidup manusia, cara berpikirnya, cara mencari uangnya, bertahannya, nilainya, yaitu era digital. Ketika teknologi, internet sudah begitu marak, murah, mudah didapatkan di tengah masyarakat. Dalam Islam, tidak terkecuali juga menghadapi ini. Iya, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini muncul otoritas baru dalam hasanah intelektual Islam, yaitu otoritas Islam digital. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, apabila kita ingin membaca, ingin mendapat warisan pengetahuan dari masa lalu, maka kita harus membaca literatur. Kemudian, kalau kita ingin mendapat penjelasan satu rumus tertentu, kita upayakan selain membaca karyanya, mempelajari teorinya, syukur-syukur kita bisa bertemu. Hari ini, era digital, satu era yang bisa menafikan, meniadakan batas teritorial, batas waktu, dan batas-batas yang lain. Ini tantangannya tersendiri. Maka satu yang harus kita sadari adalah hari ini bisa jadi kita belum bisa membayangkan 20 tahun ke depan, 200 tahun ke depan kayak apa. Sebagaimana 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kita juga belum terfikirkan hari ini. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, umat Islam, generasi Islam juga harus berbenah menyiapkan yang mungkin dilakukan, kalau bisa semaksimal mungkin, supaya warisan pengetahuan Islam, intelektual Islam yang bermanfaat dan dibutuhkan dunia ini betul-betul sampai kepada penggunanya yang tepat. Mewarisi, mempertahankan, merawat hasanah Islam bukan untuk berbangga-banggaan, tapi karena kita yakin bahwa pengetahuan Islamlah yang tepat atau paling tepat atau salah satu yang tepat bisa memberikan solusi tatanan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Itu. Jadi kenapa kita merawat, mewarisi nilai-nilai Islam? Karena dunia ini membutuhkan. Bukan karena kita pongah atau egois ingin
mendistorsi, ingin yang lain itu patah atau tidak berkembang lagi, bukan itu. Tapi karena kita memiliki keyakinan bahwa kalau dunia ini ditata dengan konsep Islam, maka yang muncul adalah keadilan. Yang muncul adalah tatanan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan masyarakat yang semakin mendapatkan haknya dengan berbagai cara. Kalau generasi kita, umat Islam, generasi muda seperti kita, tidak memiliki kepedulian, maka kerja-kerja yang sudah ditempuh, yang sudah diambil, yang sudah dilakukan dan diwariskan kepada kita akan hilang. Dan pewaris kita, penerus kita harus memulai dari nol lagi. Maka beradaptasi, menyadari tantangan yang akan datang, dinamika kehidupan ini, wabil khusus terhadap bagaimana kita akan mewarisi pengetahuan Islam dari para intelektual muslim sebelumnya, harus kita ambil, harus kita tempuh. Maka bolehlah kita itu larut dalam tren, tetapi miliki visi untuk berkontribusi bagi keberlangsungan nilai pengetahuan syariat Islam. Pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan yang berpihak kepada kemanusiaan, tetapi memiliki orientasi penyembahan, penghambaan kepada Tuhan. Ini sebagaimana diwariskan oleh para intelektual muslim, para pendahulu kita. Kita tidak bisa berharap kepada yang lain kalau kita sendiri tidak mau cangcut taliwondo, menyingsingkan baju, bergegas, berkemas untuk mengambil tugas ini. Maka kita kemudian perlu merenungi diri kita. Apakah kita sudah memikirkan paling tidak atau memulai kerja-kerja itu? Kerja-kerja yang kita orientasikan untuk kehidupan orang banyak, berpihak kepada kemaslahatan orang banyak. Sekali lagi, pengetahuan itu ada untuk memudahkan umat manusia dan mensyukuri bahwa keberadaannya karena Sang Pencipta yang mengadakan. Karena itu tidak boleh kita kemudian melakukan manipulasi, melakukan pemangkasan dan pembunuhan terhadap pihak-pihak di luar kita. Islam memiliki semangat itu, pengetahuan Islam memiliki semangat itu. Kalau ini tidak menemukan pewarisnya, tidak dilanjutkan, maka bagaimana dunia akan menata ini? Tantangan generasi milenial atau generasi milenial memiliki tantangannya tersendiri. Islam yang kemudian mulai disapih, diberikan jarak dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, ya, ulama, para guru, para intelektual, yang kemudian ini diganti oleh kanal-kanal saluran informasi ini memudahkan, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Yang ingin saya katakan adalah kita perlu memikirkan ulang. Kenapa bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan luar biasa bagi lembaga pendidikan untuk menyemai nilai-nilai Islam, kita itu, Indonesia itu kan punya pesantren, punya perguruan tinggi Islam, punya sekolah Islam, punya pengajian-pengajian Islam yang begitu kaya. Tetapi hari ini kita tidak semakin berprestasi bagi capaian-capaian yang semakin maslahatnya itu bisa dirasakan dan juga bisa bersaing di konteks yang lebih luas lagi. Tapi hari ini kenapa kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan domestik, kita ramai berebut, berdebat dengan teman sendiri, tetangga sendiri, antar sesama muslim. Coba kita bayangkan, apakah kita bisa mengulangi prestasi yang dicapai para intelektual muslim pada tahun 700 Hijriah, 800 Hijriah, atau 250 Hijriah, kalau yang kita lakukan adalah berdebat seperti ini. Berdebat persoalan ritual, berdebat persoalan azan, yang tidak pernah azan mempersoalkan azan. Apakah kita akan melahirkan prestasi sebagaimana pernah dilahirkan para intelektual pendahulu dulu, para pendahulu kita? Ini perlu menjadi renungan tersendiri.
Baca kembali jejak para pendahulu kita. Tiru langkah-langkahnya. Ikuti dan kalau bisa lampaui. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan seperti sekarang. Kita berdebat terhadap hal-hal yang tidak penting, yang remeh. Maka produknya hampir bisa kita pastikan akan lebih buruk lagi. Kita membuat kampus dengan berbagai jurusan Islam, tapi tiba-tiba diberi tugas yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita menawarkan Islam yang ramah. Ini apa? Ini tidak maju. Ini bahkan jauh dari jalan di tempat. Baca, saya mengajak, saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Sudah saatnya jejak masa lalu intelektual Muslim kita warisi hari ini. Pribadi yang bisa meracik warisan Yunani, warisan Timur, warisan intelektual pada abad yang gemilang, dan hari ini kita padukan dengan temuan teknologi. Bukan seperti sekarang ini, terjun bebas ke bawah, melakukan tugas-tugas yang remeh-temeh. Ini harus kita renungkan. Saya tidak tahu kepada siapa merenungkan, membicarakan hari ini, kecuali kepada Anda. Kalau tidak kita yang terpanggil, nunggu siapa lagi? Dan kalau tidak mulai hari ini, maka menunggu masa kapan lagi? Semoga menjadi renungan bersama. Mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.